Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Pemirsa Fardisja TV rahimakumullah. Saya ingin menyampaikan bagaimana agar hati kita ini tetap menjadi tenang, damai. Simak video ini, jangan skip di tengah jalan sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Pertama, agar hati kita tetap tenang adalah kita harus selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah, tanamkan dalam hati kita bahwa segala sesuatu di alam dunia ini yang terjadi, Allah yang menentukan. Allah yang maha kuasa. Allah yang maha memberikan takdir. Maka ingatlah kepada Allah dengan selalu berzikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Itulah sebabnya banyak kalangan-kalangan yang senantiasa berzikir kepada Allah dengan hitung-hitungan. Ada yang harus 33 kali, 41 kali, ada yang 100 kali, ada yang 1000 kali, ada yang 5000 kali, 10.000 kali, sampai 100.000 kali mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Yang mereka cari adalah ketenangan hati. Yang kedua, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, banyak ataupun sedikit, besar ataupun kecil, jauh ataupun dekat, bahkan yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Syukuri apa yang ada dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya kita dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man asfala minkum wala tangzuru ila man fauqakum. Lihatlah kepada orang-orang yang berada di bawah kita, sehingga kita akan bersyukur. Ibaratnya kalau kita ini bisa berjalan, lihat orang-orang yang tidak bisa berjalan. Kalau kita memiliki kendaraan sepeda motor, lihatlah orang-orang yang punya sepeda pancal saja. Kalau kita memiliki mobil, lihatlah orang-orang yang hanya memiliki motor. Kalau kita punya mobil mewah, lihatlah orang-orang yang hanya punya mobil biasa-biasa saja. Ini akan membawa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau pandangan kita ke atas, selalu melihat kepada orang yang lebih baik, dalam urusan dunia terutama, ini akan membuat hati kita kecewa. Jadi lihatlah kepada orang yang lebih bawah, dalam urusan dunia, tapi dalam urusan akhirat lihat kepada orang yang lebih atas. Yang ketiga, supaya hati kita ini tenang adalah berbuat baik kepada orang tanpa pamrih dan tanpa mengharapkan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Maka ketika kita berpikir dalam hati kita bagaimana kita menjadikan hati kita ini bermanfaat bagi orang lain, itu adalah kebahagiaan tersendiri. Tapi kalau kita berpikir bagaimana supaya kita bahagia karena bantuan orang, justru kesedihan yang akan kita dapatkan. Dan yang keempat, supaya hati kita tenang dan bahagia adalah hilangkan penyakit-penyakit hati. Penyakit iri, dengki, hasut, sombong, congkak, besar kepala, ya, iri hati, dan semuanya itu hilangkan. Karena itu akan mengganggu ketenangan hati kita. Bahkan akan memakan kebaikan-kebaikan kita. Akan menghilangkan kebaikan-kebaikan kita. Hasut itu, Rasulullah bersabda dalam hadisnya, iyakum wal hasada. Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khatobah. Jauhilah sifat hasud, sifat iri,
dengki terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, karena itu akan memakan kebaikan-kebaikan kita. Sebagaimana api akan membakar kayu bakar, kebaikan kita akan habis dan akan hilang. Nah, itulah bagaimana kita tips agar hati kita ini tetap senang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.